Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 dari kampus Setia Bengkulu, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini kami akan membahas tentang manajemen rantai pasokan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Salvia. Rekan saya bernama Hafifah Putri Azizah dan rekan saya lagi bernama Alvin Saputra. Baiklah, masuk ke materi. Manajemen rantai pasokan. A. Pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan didefinisikan sebagai integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasokan yang menyediakan produk, pelayanan, dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Menurut Heiser dan Render tahun 2014, manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam pengadaan bahan baku dan pelayanan, mentransformasikannya menjadi produk dalam proses atau barang setengah jadi dan produk akhir atau barang jadi, serta menyerahkannya kepada pelanggan. B. Strategi perusahaan dan rantai pasokan. Dalam menghadapi lingkungan persaingan global, kegiatan rantai pasokan tersebut harus terkoordinasi dengan baik. Rantai pasokan menghendaki kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi yang baik serta dekat di antara anggota rantai pasokan tersebut secara efektif. Salah satu tujuan pengelolaan rantai pasokan adalah mewujudkan sinkronisasi dari aliran hulu, yaitu penyediaan bahan baku, komponen, serta jasa dengan produksi dan distribusi hilir sehingga dapat mengantisipasi ketidakpastian. Salah satu faktor ketidakpastian adalah adanya variabilitas seperti peramalan permintaan yang tidak akurat, waktu antara atau lead time untuk pemesanan terlalu lama, keterlambatan penyampaian atau pengiriman yang tidak lengkap, perubahan produk, pemesanan yang tidak pasti, fluktuasi dan potongan harga, serta pesanan yang meningkat. Apabila pengiriman dari pemasok terlambat atau tidak lengkap, akan terjadi keterlambatan aliran proses produksi atau pemberian layanan melalui rantai pasokan sehingga kualitas produk dan layanan juga buruk. Rantai pasokan terkait dengan pilihan strategi perusahaan. Hal ini dipaparkan pada tabel 8.1 berikut ini. C. Rantai pasokan pada penyedia layanan. Rantai pasokan untuk jasa atau layanan lebih sulit didefinisikan daripada dalam proses manufakturan. Rantai pasokan penyedia layanan atau jasa tidak selalu memberikan produk fisik bagi pelanggan dan tidak terfokus pada aliran produk fisik, bahan baku atau material, komponen, dan subrakitan melalui rantai pasokan. Dalam perusahaan jasa atau layanan, fokus utama lebih pada sumber manusia dan pentingnya layanan pendukung untuk menyediakan layanan. Pelayanan merupakan tindakan sebagai pengetahuan orang, atau seperti pendidikan, hiburan, dan keagamaan. Karoseri dan keselamatan seperti transportasi, kesehatan, dan penginapan. Kepemilikan seperti perbankan, jasa, cucian, dan bengkel, serta informasi seperti pajak, asuransi, dan pengacara. Dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan sesuatu yang disediakan oleh pelanggan. Implikasinya adalah pelanggan juga bertindak sebagai pemasok dalam pertukaran jasa yang disebut dualitas pelanggan-pemasok, the customer-supplier duality. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. Silakan teman-teman lihat. D. Pengelolaan rantai pasokan. Pengelolaan rantai pasokan memfokuskan pada pengintegrasian dan pengelolaan aliran produk, jasa, atau layanan, serta informasi melalui rantai pasokan untuk membuatnya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dengan biaya total yang lebih rendah. Rantai pasokan memerlukan kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi di antara anggota secara efektif. Salah satu tujuan pengelolaan rantai pasokan adalah tercapainya sinkronisasi aliran hulu dengan kedatangan bahan baku atau material, komponen, subrakitan, serta layanan dengan produksi dan distribusi yang berada di hilir, sehingga dapat menanggapi ketidakpastian dalam permintaan pelanggan tanpa adanya biaya yang lebih tinggi karena kelebihan persediaan.
Strategi rantai pasokan. 1. Menggunakan banyak pemasok. 2. Menggunakan sedikit pemasok. 3. Integrasi vertikal. 4. Kerjasama. 5. Jaringan kerja Keiretsu. 6. Perusahaan maya. Teknologi informasi dalam rantai pasokan. 1. E-procurement. 2. Electronic ordering and fund transfer. 3. Katalog online. 4. Lelang online. 5. Barcode. 6. Identifikasi frekuensi radio. Mengukur kinerja rantai pasokan. Perusahaan harus menetapkan target yang merupakan indikator kinerja kunci atau KPI. Ada 3 indikator kunci, yaitu perputaran persediaan, banyaknya hari pasokan persediaan, dan tingkat pengisian. Perputaran persediaan dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata nilai agregat persediaan. Rata-rata nilai agregat persediaan adalah nilai total semua item persediaan, termasuk persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses atau produk setengah jadi, dan persediaan produk akhir. Baiklah teman-teman, inilah sumber dari tempat kami mencari materi. Silakan teman-teman lihat. Bila ada yang kurang dari presentasi kami, teman-teman bisa mencarinya sendiri di sumber ini. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.